Oke, perkenalkan nama saya Wan Tobias Nurat dengan NIM 135222131. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Capture the Flag untuk tugas cyber security. Oke, untuk repositori yang dipakai sendiri itu adalah repositori milik Bayi Fedra dengan nama repositori MBPTL. Dan di sini kita sebelum memulai Capture the Flag-nya kita harus melakukan setup terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan git clone terhadap repositorinya, lalu masuk ke direktori MBPTL, lalu start kontainernya dengan cara docker compose up. Oke, setelah setupnya selesai, kontainer sudah running, kita masuk ke fase pertama yaitu reconnaissance untuk mendapatkan flag yang pertama. Nah, cara mendapatkan flag yang pertama adalah step satunya kita buka dulu localhost di browser dengan protokol HTTP, lalu kita buka DevTools dari browser yang dipakai. Jadi tergantung browser apa yang dipakai, kita buka DevTools-nya, lalu kita buka HTML-nya, baru flag akan ditemukan pada line ke-78 dari HTML tersebut. Bisa kita lihat di sini flag-nya dalam bentuk komen yaitu mbptl1 disertai dengan hash atau random string dari flag tersebut. Oke, lanjut ke flag yang kedua. Ini masih di tahap reconnaissance. Jadi stepnya adalah kita jalankan curl ke URL yang sama yaitu localhost, dan flagnya langsung kita temukan di response header yaitu dalam field x mbptl. Nah, bisa kita lihat di sini value dari header x mbptl adalah flagnya yang kedua. Oke, lanjut ke flag yang ketiga, masih di tahap reconnaissance. Kita harus jalankan nmap pada URL yang sama lagi, masih http localhost, untuk mencari service yang running di setiap port. Jadi kita mencoba mencari tahu ada nggak nih service lain yang jalan di port lain gitu, selain di port yang udah kita cek tadi, yang mana itu adalah port 80 ya defaultnya. Nah, dari hasil nmap itu didapat bahwa port 8080 juga menjalani service HTTP. Nah, step selanjutnya kita harus buka localhost 8080 di browser kita, dan flagnya akan ditemukan pada page website. Nah, bisa dilihat di sini kita nggak perlu buka HTML-nya, dia langsung muncul di UI-nya. Saya lihat flag yang ketiga ada di bagian bawah dari websitenya. Dan lanjut ke flag yang keempat. Nah, sini kita udah masuk fase 2 yaitu web enumeration. Step 1 yang harus kita lakukan adalah scan localhost dan localhost 8080 dengan dicto. Ini adalah tool yang saya gunakan. Lalu dari hasil scan tersebut kita iterasi semua route yang ada dan didapatkan satu login page untuk admin pada localhost 8080/administrator. Nah, step selanjutnya adalah kita buka route tersebut, lalu kita akan langsung menemukan flagnya pada website yang kita visit tersebut. Nah, seperti bisa lihat di sini di login page-nya ada flagnya di bawah mbptl 4 atau flag yang keempat. Oke, lanjut ke flag yang kelima. Sini kita udah masuk fase 3 yaitu SQL injection. Untuk step satunya adalah kita pergi ke HTTP localhost untuk melihat daftar buku. Jadi ini default page yang tadi. Nah, kita karena ini adalah page yang menampilkan daftar buku, asumsi query yang digunakan oleh page ini adalah select bintang from books where string ini dimana menjadi condition yang harus dipenuhi dari query-nya. Nah, dengan asumsi ini kita bisa validasi dengan cara mengganti query param. Jadi di URL localhost ini ada query paramnya yaitu ID yang bisa kita ganti. Jadi untuk validasi apakah query yang digunakan adalah select bintang from books where ... kita bisa ganti ID-nya dengan string random. Nah, setelah kita ganti dengan random yang besar kemungkinannya untuk salah, flag muncul langsung pada page website, keluar berbarengan dengan error message. Nah, bisa lihat di sini. Nah, mbptl 5 yang menandakan flag yang kelima kita sudah dapatkan. Lanjut ke flag yang ke-6, masih di fase SQL injection. Di sini saya menggunakan tool SQL Map.
Jadi untuk cara instalasinya sendiri, kita bisa git clone dari repo tersebut. Lalu setelah git clone, kita masuk ke direktorinya atau ke reponya. Setelah itu kita jalankan perintah cyclemap untuk enumerasi daftar database yang ada pada target URL. Nah, jadi dia menggunakan Python. Untuk komennya sendiri bisa dilihat pada layar. Di sini dapat informasi bahwa ada dua kemungkinan lokasi flag. Itu karena ada dua database, yaitu database administrator dan database bookstore. Nah, kita perlu menjalani komen ini untuk kedua database tersebut. Cuma yang saya tampilkan hanya administrator, karena ternyata flagnya ketemu di database administrator. Jadi kita jalankan SQL map-nya kepada database administrator, dan satu lagi seharusnya ada bookstore. Nah, terus di dump dan batch. Nah, setelah menjalankan kedua itu, kita bakal menemukan flagnya di database administrator, tepatnya pada table flag. Bisa dilihat di sini. Ada PTL 6 yang menandakan dia flag yang ke-6. Oke, lanjut ke flag yang ke-7, masih di tahap SQL injection. Dari hasil SQL map sebelumnya, hasil decryption dari hash password sudah diberikan sekaligus. Jadi di komen sebelumnya, yang ini SQL map, dia bukan cuma ngasih flag, tapi ngasih juga kredensial dari adminnya untuk login pada login page yang kita temukan pada tahap sebelumnya. Lalu setelah kita masuk dan berhasil login, kita mendapatkan form ini beserta dengan flagnya di bawah, menyatakan flag yang ke-7. Oke, lanjut ke flag yang ke-8. Dan di sini kita udah masuk ke fase 4, yaitu post exploitation. Untuk step pertamanya adalah kita pergi ke localhost administrator. Lalu jadi ini page yang sebelumnya yang di sini. Nah, kita mau ngupload file ke situ. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu file PHP yang isinya adalah seperti itu, satu line aja. Jadi terus kita save sebagai file.php, lalu kita upload beserta dengan metadata lainnya, yaitu title, author, dan description. Nah, setelah itu kita kirim formnya, yang mana proses penambahan buku menjadi berhasil. Kita pergi ke localhost untuk melihat daftar buku yang baru, yang sudah ada buku yang kita barusan upload. Terus kita pilih buku yang baru saja kita tambahkan, lalu buka file di tab baru sebagai image. Jadi file yang kita upload tadi, file PHP, itu bakal ditampilin di file detail, di page detailnya. Kita buka di tab baru sebagai image. Jadi kayak kalau di klik kanan ada pilihannya open image in the new tab. Nah, lalu RCE atau remote code execution sudah bisa siap digunakan dengan manipulasi parent comment. Jadi bakal ada muncul parent comment. Di situ kita bisa lakukan eksplorasi untuk mencari file sensitif. Nah, setelah eksplorasi ditemukan file sensitif dan yaitu user.txt, dan kita tinggal melakukan add untuk membaca file user.txt tersebut. Kenapa mencurigakan? Karena dia berada di directory bernama flag, yang mana itulah yang kita cari, yaitu flag yang ke-8. Nah, setelah melakukan ini, flag ditemukan pada file user.txt seperti ini. MDBTL 8 yang mendatangkan dia flag yang ke-8. Kita lanjut ke flag yang ke-9, masih di tahap post exploitation. Nah, jadi di directory flag sebelumnya kita menemukan dua file, yaitu user.txt dan root.txt. Jika kita melakukan ls -l flag untuk melihat permission dari kedua file tersebut, kita melihat bahwa file root.txt tidak memiliki permission read. Jadi kita nggak bisa baca dengan privilege yang sekarang. Nah, jadi kita harus berusaha untuk melakukan privilege elevation. Nah, step satunya adalah kita buat file PHP dengan isi yang baru. Jadi file PHP yang baru dengan isi seperti ini, dengan IP address adalah IP address kita yang sebagai attacker, dan port yang mau kita pakai untuk kita buka atau kita listen. Oke, nah step selanjutnya kita setup script atau command untuk mendengarkan
atau kita buka untuk port yang sudah ditentukan itu, jadi kita bisa menerima request yang masuk ke port itu, terus jalankan di terminal atau shell. Nah, sama seperti proses sebelumnya, file PHP yang baru kita buat tadi kita upload sebagai buku baru beserta metadata lainnya, dan buka detail dari buku tersebut di page baru, lalu buka file dari buku tersebut di page baru sebagai image. Nah, setelah itu, setelah terbuka detail baru, terminal dan atau shell kita yang kita tadi gunakan untuk mendengarkan pada port yang sudah ditentukan akan berubah tampilannya dan udah masuk ke shell dan siap melaksanakan remote code execution. Lalu step selanjutnya kita akan mendownload Leanbase. Ini adalah tools yang saya pakai. Nah, ini kita download di dalam shellnya tadi, terus kita jalankan dengan command ini. Kalau terkena error permission saat mencoba menjalankan .sh-nya, kita pastiin dulu filenya punya permission eksekusi. Nah, itu kita bisa kasih dengan command ini, chmod 777 leanbase.sh. Setelah itu, setelah berhasil dilakukan dan dieksekusi, kita lakukan eksplorasi untuk mencari hal yang mencurigakan. Nah, dari hasil eksplorasi didapatkan salah satu file yang mencurigakan, yaitu bin/bash yang seharusnya s-nya sebelum h, tapi di sini h-nya sebelum hash. Jadi ini termasuk salah satu anomali. Nah, makanya kita lakukan pengecekan dengan ls-l, didapatkan bahwa permission yang dimiliki dari file ini itu adalah yang dimiliki root adalah RWS. Jadi karena pada posisi execute di sini dikatakan dengan huruf S, maka semua user yang menjalankan file ini akan menjalankannya sebagai owner dari file ini. Nah, karena owner dari file ini adalah root, maka user yang menjalankan filenya akan mendapatkan akses root. Nah, ini yang kita cari karena tadi kita bisa kita bilang kurang privilege-nya untuk membaca file dari root.txt. Nah, setelah kita menjalankan itu, kita dapat privilege root dan kita coba lakukan pembacaan pada file root.txt dan berhasil, dan flag didapat pada file root.txt. Nah, di sini misalnya kita lihat mbptl 9. Oke, lanjut ke flag yang ke-10. Ini kita sudah ganti fase ke SOC analysis. Oke, step yang pertama untuk yang harus kita lakukan adalah menggunakan RCI dari fase sebelumnya. Lalu kita lakukan analisis log web. Nah, jadi ini termasuk salah satu step yang umum kalau kita ingin melakukan analisis, yaitu dari log dari websitenya yang sedang berjalan. Nah, kita melakukan ini dengan cara melakukan cat pada file ini, access log yang terdapat pada direktori Apache 2. Nah, setelah melakukan pembacaan, flagnya terdapat di dalam file log tersebut. Bisa dilihat di sini mbptl 10. Oke, untuk SOC analisis selanjutnya, untuk mendapatkan flag yang ke-11, kita lakukan analisis history command yang ada pada file.bash history yang disimpan pada direktori root. Setelah melakukan pembacaan, kita dapatkan flag yang ke-11. Sini mbptl 11. Oke, untuk SOC analisis yang terakhir itu dilakukan analisis konfigurasi shell, yang mana di sini disimpan pada bash.rc yang disimpan juga pada direktori root. Nah, setelah melakukan pembacaan, kita mendapatkan flagnya di sini mbptl 12. Didapatkan flag yang ke-12. Oke, untuk fase yang ke-6 itu ada network pivoting. Sini untuk mendapatkan flag yang ke-13. Step pertamanya, karena target uji coba selanjutnya adalah internal application, jadi dia cuma bisa diakses lewat shell yang udah kita masukin, jadi bukan dari terminal lokal kita. Makanya eksplorasi mau gak mau kita lakukan lewat shell yang tadi sudah kita masukin. Nah, secara naif kita coba dulu jalankan crawl ke localhost 5000. Didapatkan connection refuse sehingga app pada port 5000 itu tidak running pada kontainer yang sama. Itu asumsi. Enggak, itu kepastian, tapi asumsinya adalah app yang jalan pada port 5000 itu masih berada dalam network Docker yang sama. Jadi bukan pada kontainer yang sama, tapi masih dalam
network yang sama tapi tidak dalam kontainer yang sama. Gimana kita validasi ini? Pertama kita lakukan cek IP address dengan IP ADDR. Kalau belum ada komen IP, kita bisa download dengan apt install IP root 2 -. Lalu dari scanning IP tadi kita dapat bahwa kontainer running pada network 192.168.0/24 dengan IP 192.168.156.2. Nah, asumsi kita untuk memvalidasi asumsi kita aku lakukan iterasi pada semua IP lainnya jadi IP selain 2 pada network 192.168.156.0/24 dengan komen curl ke IP tersebut, tapi port 5000 karena kita sudah tahu aplikasinya berjalan di port 5000. Nah, ini seharusnya tidak banyak, makanya kita melakukan approach yang brute force ya. Lalu ditemukan ada aplikasi berjalan pada IP 192.168.156.4 port 5000. Setelah kita curl ke IP tersebut, kita dapatkan respon yang berisi flagnya. Nah, bisa dilihat di sini responnya berupa HTML dan flagnya berada di tag paragraf terakhir di dalam body MBPTL 13. Lanjut ke network pivoting selanjutnya untuk mendapatkan flag yang ke-14. Step pertamanya adalah saat melakukan curl ke address yang tadi, responnya memberikan hint bahwa ada param name. Bukan yang ini ya, jadi oh iya yang ini betul. Nah, bisa dilihat di sini pada tag P ini ada param name. Nah, dari hint tersebut kita akan melakukan cek untuk SSTI. Ini kalau tidak salah kepanjangannya server side template injection. Nah, untuk melakukan cek ini kita lakukan curl ke IP address tadi dengan value dari param name ini kita masukkan 7x7. Ya, di sini harusnya kalau kita bisa melakukan SSTI ini harus berubah menjadi 49. Nah, setelah melakukan request tersebut, respon yang kita dapat adalah hello 49 yang mana ini mengkonfirmasi asumsi kita bahwa SSTI bisa dilakukan. Nah, kita sekarang bisa melakukan eksplorasi dengan eksploitasi value dari param name tersebut. Nah, untuk melihat daftar file dan directory dari si aplikasi yang running di IP dan port ini, kita bisa lakukan dengan menuliskan komen ini curl G dengan value dari name adalah request application global built-in import OS list dir untuk mendapatkan file dan directory yang ada. Nah, didapat hasilnya ini, jadi ada bit, dev, etc, home, dan kawan-kawan. Tapi yang kita jadikan point of interest itu adalah flag.txt, yang mana itu adalah tujuan akhir kita. Nah, setelah mendapatkan flag.txt, untuk membacanya kita tinggal ganti value dari param name tersebut menjadi cat flag.txt. Setelah membaca filenya, kita mendapatkan flagnya. Bisa dilihat di sini MBPTL 14. Oke, lanjut kita ke fase 7 yaitu binary exploitation. Sini kita berusaha mendapatkan flag yang ke-15. Nah, untuk step pertamanya di dalam shell kita cari file executable di tempat yang umum. Jadi ini masih coba-coba dengan cara menjalankan komen ini find dash executable. Lalu setelah mendapatkan listnya, kita mendapatkan satu file yang menjadi point of interest, yaitu file main pada directory administrator. Nah, di sini kita mau mengubah file ini menjadi base64 dulu dengan comment ini. Setelah itu kita pindah ke terminal lokal, jadi bukan di shell, udah keluar dari shell.
dan kita pindahkan encoding base64 tadi ke file. Jadi dengan cara echo ini kita copy paste hasil dari sini ke sini untuk kita masukin ke file main agar bisa kita jalankan dari local terminal. Jangan lupa untuk ganti permissionnya agar bisa melakukan eksekusi. Nah, setelah itu setelah menjadi file di lokal, kita bisa menjalankan command ini strings main, yang mana ini adalah command untuk mengubah file binary-nya menjadi human readable format. Nah, setelah mengubah jadi human readable format, kita langsung dapat flag-nya di sini. Tapi bentuknya terpecah-pecah gini dengan H ini sebagai penghubungnya. Nah, makanya untuk membangun full flag-nya kita hapus H-nya dan kita sambungkan setiap bagian. Jadi didapat MBBTL 15. Kita lanjut ke binary exploitation selanjutnya, yaitu flag yang ke-16. Secara naif kita cek lagi karena kita tahu aplikasi running di port 31337. Kita secara naif cek scroll ke sini, hasilnya adalah connection refuse. Jadi kita pindah fokus dari localhost ke internal application. Nah, di sini kita masih pakai asumsi bahwa dia masih berada di dalam network yang sama. Jadi kita iterasi request untuk semua IP pada network 192.168.156.0/24 dengan port 31337. Nah, kita dari iterasi tersebut kita dapat hasil unik nih dari eksekusi command curl ke salah satu IP, yaitu 192.168.156.3. Nah, sini kita dapat error bahwa receive HTTP 0.9 when not allowed, yang mana dia menerima respon dengan protokol HTTP 0.9 yang mana tidak di-allow. Jadi kita harus downgrade dulu crawlnya untuk menerima HTTP 0.9, lalu kita request ulang dan kita dapatkan flagnya. Nah, bisa dilihat di sini flag 16 MBBTL 16. Oke. Oke, kita masuk ke flag yang terakhir, masih di fase binary exploitation. Untuk step mendapatkan flagnya sendiri itu yang pertama adalah kita harus masuk ke shellnya, lalu kita install Python, install netcat karena by default itu tidak terinstall pada mesinnya, lalu kita jalankan ini untuk membuat exploitationnya, lalu kita masuk ke root shell dan jalankan exploitation yang baru kita buat tadi seperti ini. Nah, makanya flagnya akan kita dapat pada file flag.txt seperti ini, MBBTL 17. Oke, semua flag sudah kita dapatkan. Sekian presentasi saya dari tugas CTF ini untuk mata kuliah Cyber Security. Sekian, terima kasih.